terlalu perfeksionis, atau bahkan terlalu berambisi mengejar tahta, jabatan, bahkan posisi-posisi tertentu terkait karir, atau mungkin terkait pencapaian diri juga. Mungkin ini adalah label yang sering didengar oleh teman-teman yang punya Saturn di 10th house. Atau bisa jadi juga kamu bertumbuh di lingkungan yang gak ada yang dukung ambisi atau harapan kamu, target karir kamu, atau mimpi kamu. Atau bisa jadi juga orang-orang sekitar kamu termasuk keluarga, terutama sosok ayah, menuntutmu untuk menjadi sempurna sesuai ekspektasi mereka dan mengejar bidang karir atau bidang pekerjaan yang maybe you didn't really like that, but they expected you to be the best there. Mungkin kamu gak terlalu suka atau kamu gak terlalu tertarik tentang hal itu, tapi orang-orang sekitarmu menuntutmu untuk menjadi sempurna di hal itu. Itu bisa jadi adalah isu atau masalah hidup yang dihadapi oleh teman-teman Saturn 10th house supaya kalian bisa bertumbuh dan belajar. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok, so let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Teman-teman yang punya Saturn di 10th house, kalian itu sebetulnya adalah pribadi yang sangat-sangat ambisius dan bekerja keras. Bisa jadi otoritatif dalam cara apapun, terutama kalau ini ada kaitan dengan karir atau passion dan jabatan yang ingin kamu kejar. Tapi mungkin kamu bertumbuh di lingkungan yang ada hambatan lah dalam prosesmu meraih bidang karir atau posisi yang kamu harapkan. Ini bisa jadi ada kaitan dengan kamu dituntut untuk punya standar tinggi. Kamu dibanding-bandingkan dengan orang lain, atau kamu dituntut untuk menjadi workaholic dalam cara apapun oleh orang tua, keluarga, atau apapun. Mungkin kalian adalah pribadi yang misalnya malu atau pemalu gitu loh, atau kamu pribadi yang tertutup, tapi orang sekitarmu memaksamu untuk go, always on the go, doing anything that doesn't really fulfill you, yang tidak terlalu memuaskan buat kamu. Dan kalian mungkin juga bisa jadi adalah orang yang dalam cara apapun ya, kamu bertumbuh di lingkungan yang orang-orang sekitarmu itu kurang bisa menghargai atau mengapresiasi harapan kamu, mimpi kamu, ambisi kamu, keinginan kamu. Dan itu memicu konflik. Entah memicu konflik dengan caretaker atau orang yang merawat kamu, atau memicu konflik dengan father figure, sosok ayah atau orang tua, siapapun. Seperti aku bilang tadi, entah mungkin kalian teman-teman yang punya Saturn di 10th house itu kamu ngerasa seakan hubungan kamu dengan ayahmu tuh jauh banget atau distant, gak akur, atau beliau mungkin tidak hadir dalam cara apapun dalam hidup kamu, dalam cerita hidup kamu, atau kamu merasakan kekurangan guidance, kekurangan bimbingan, kekurangan contoh atau figur orang yang kamu anggap sebagai sukses, sebagai sosok profesional yang sukses di bidangnya sesuai harapan kamu atau sesuai ekspektasi kamu. Mungkin kalian juga kehilangan panduan atau role model dalam cara apapun. Gini aku bilang tadi, mungkin kalian tidak dapat dukungan yang layak atau bahkan tidak divalidasi. Dan itu mungkin membuat kalian, teman-teman yang punya Saturn di 10th house, rawan banget untuk self-doubt, rawan banget untuk meragukan potensimu sendiri, atau bahkan kamu ngerasakan kamu nggak layak, inadequate,
atau kamu nggak pantas untuk berada di posisi atau titik yang kamu mau gitu loh, untuk memperjuangkan apa yang kamu mau. Ini bisa jadi juga kalian tuh bertumbuh di lingkungan yang keluarga kamu atau lingkungan sekitar kamu itu menuntut kamu huge expectations. Oke, semua orang pasti punya ekspektasi, semua orang pasti punya harapan, tapi mungkin beban ekspektasi yang dibebankan oleh keluarga kamu itu cukup besar atau bahkan sangat besar, dan itu bisa membuat kamu merasa, oh my god, I have to be beyond responsible for this. Gue harus bertanggung jawab banget tentang ini. Gue bisa nggak ya? Gue mampu nggak ya? That's it, self-doubt. Karena teman-teman yang punya Saturn di 10th house itu rawan banget jatuh ke titik self-doubt, atau berulang kali meragukan dirimu sendiri. Teman-teman yang punya placement Saturn di 10th house, kamu juga rawan untuk merasakan mudah meragukan potensimu sendiri atau pencapaianmu sendiri. Any kind of achievements you might have earned, you guys might easily doubt that. Mungkin kamu mempertanyakan, aku berhak gak sih buat dapetin ini? Aku pantas gak buat dapetin ini? Dan kalian itu jatuhnya jadi seakan baru merasa kamu divalidasi atau kamu dihargai kalau kamu sudah punya pencapaian tertentu, entah secara profesional atau finansial. Padahal pencapaian atau achievement toh bukan cuma hanya kaitannya tentang pencapaian karir aja atau pencapaian finansial aja. Dan kalian itu seperti aku bilang tadi, mungkin kamu kekurangan role models, kekurangan figur yang membuatmu benar-benar bisa belajar tentang siapa dirimu, siapa identitas kamu, apa makna keluarga buat kamu, atau siapa orang yang pantas kamu kagumi, siapa orang yang pantas kamu contoh, pekerjaan atau relationship dan hubungan yang sehat antara karir, pekerjaan, hubungan dengan identitas. Bagaimana cara kita untuk tidak terlalu melekatkan identitas kita terhadap pencapaian atau achievements atau financial achievements, itu besar banget. I mean, ketidakstabilan yang kamu rasakan, mungkin ketidakstabilan keuangan atau ketidakstabilan role models atau ketidakstabilan ketakutan merasa kamu tidak akan punya reputasi yang baik atau tidak punya karir yang baik, itu besar banget. Potensi untuk kamu merasakan itu ketika kamu punya Saturn di 10th house besar banget. Dan kalian tuh mungkin juga sadar tidak sadar kamu merasa terbiasa membandingkan dirimu atau membandingkan pencapaian kamu atau membandingkan hasil yang kamu punya dengan hasil orang lain. Self-compare yang ujungnya jadi self-judgments atau self-doubt juga. Dan kalian mungkin kesulitan untuk menemukan makna esensi self-worth atau makna siapa dirimu sendiri di luar dari achievements tadi, career achievements atau financial achievements tadi. Jadinya kamu melabeli dirimu sebagai, oh, I'm someone who works for this company, I'm someone who works for that, I'm someone who's earning this much, that much, lalalala. Aku punya achievement sebanyak ini, oke, orang harus ngargain aku kayak gitu. Jatuhnya sadar tidak sadar kamu hanya menarik orang-orang yang mau berelasi dengan kamu atau mau berinteraksi dengan kamu karena entah itu uang kamu, status kamu, tahta kamu, jabatan kamu, atau apa yang bisa kamu kasih ke orang lain. Itu gampang banget buat kamu narik energi vampires dong, ya kan? Atau bisa juga buat teman-teman yang punya Saturn di 10th house, kamu merasa seakan hidupmu tuh dikejar-kejar terus dengan certain goals atau certain targets, target-target tertentu yang harus terus diimprove. Dan selama kamu belum tiba di titik target itu atau titik destinasi yang mau kamu improve, yang mau kamu tingkatkan, ya kamu ngerasa gak berharga, kamu ngerasa kayak kamu gak punya values. Padahal tidak, you guys worthy just the way you are. Dan pelajaran atau hikmah yang perlu kalian petik dengan kamu punya Saturn di 10th house di kehidupan kamu sekarang itu adalah hargai karismamu, hargai potensimu. Ingatkan dirimu kalau kamu berharga sebagaimana siapa adanya kamu. Jangan mengisolasi diri. Pilah dan pilih makna atau mana orang-orang dan lingkungan yang sehat buat kamu. Pilah dan pilih siapa role models yang memang buat kamu tuh they could help you to earn real success in the long run, for the long run. Orang-orang yang bisa membantumu mendapatkan kesuksesan dalam jangka panjang. Dan pilah dan pilih gaya hidup yang nantinya gaya hidup kamu tidak merugikan kamu. Misalnya
gaya hidup yang terlalu workaholic, itu kan bisa bikin kita drain, bisa bikin kita kecapean atau kelelahan. Kalian perlu belajar untuk bisa memaknai makna purpose atau makna tujuan hidup dan makna arahan hidup. Hidupmu mau dibawa kemana? Misi jiwamu apa? Entah itu ada kaitan dengan karirmu atau pekerjaanmu atau tidak. Dan mampukan dirimu untuk bisa menjadi pribadi yang disiplin dan beretika, mampu bertanggung jawab secara profesional dalam apapun bidang karir atau pekerjaan yang kamu pilih. Mampukan dirimu juga untuk bisa berkomunikasi secara asertif dan efektif dalam cara yang sehat. Jangan takut untuk menjadi pemimpin. Karena kalian itu, aku bilang tadi, potensi buat kamu merasakan kamu terus-menerus diragukan atau terus-menerus di-doubt itu besar banget. Dan itu bisa buat kamu takut untuk menjadi leader, takut untuk menjadi pemimpin, entah untuk dirimu sendiri, untuk hidupmu, atau untuk orang-orang sekitar kamu dan apapun yang kamu jalani. You guys have strong leadership skills, whether you realize it or not. Kamu punya bakat untuk menjadi pemimpin yang kuat. Teman-teman yang punya Saturn di 10th house punya bakat untuk menjadi pemimpin yang kuat, entah kalian sadar itu atau tidak. Dan mampukan dirimu untuk bisa menjadi pribadi yang tangguh atau resilient and adaptable, dan bisa beradaptasi dalam segala rintangan, terutama rintangan atau hambatan terkait karir, finansial, pekerjaan. Stand up for yourself. Jangan takut untuk berbicara dan berdiri untuk dirimu sendiri. Lalu, seperti aku bilang tadi, open yourself up to learn from other people. Mampukan dirimu untuk bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain juga. Dididik dari pengalaman orang lain juga. Terutama ini bisa jadi dari sosok mentor, atau sosok guru, atau sosok orang yang, aku bilang tadi, role model. Siapapun role model yang kamu pilih. Yang kamu pilih dengan bijaksana. Mentor bisa, coach bisa, spiritual healer bisa, atau siapapun lah yang kamu benar-benar ngerasa kayak, I think I'm resonating with this person, with these people. Gue ngerasa nyambung deh sama orang-orang ini. Belajarlah dari mereka dan buka dirimu untuk bisa betul-betul belajar. Next, mampukan dirimu untuk bisa menyingkirkan segala tendensi sikap memaksakan kesempurnaan atau perfectionist dan workaholic yang tidak sehat. Belajarlah untuk bisa bekerja secara cerdas, bukan hanya bekerja secara keras. Karena kalian itu sangat-sangat goal oriented, yang it's very easy for you to risk yourself, to risk your health, untuk mengorbankan kesehatan kamu, atau bahkan mengorbankan jam istirahat kamu, mengorbankan kewarasan kamu. Ujungnya kamu capek sendiri. Dan seperti aku bilang tadi, maknai makna fulfillment, maknai makna kepuasan dalam hidup. Fulfillment and satisfaction, ya kepuasan, kecukupan. Dan kecukupan atau kepuasan dalam hidup juga bukan cuma kaitannya tentang financial achievement saja, atau pencapaian finansial aja. Jangan sampai kamu terlalu mengikat atau melekatkan dirimu ke uang, harta, tahta, materi, jabatan, status, sampai kamu lupa kalau misalnya you are a human being, not some human doing. Teman-teman yang punya Saturn di 10th house, aku paham. Mungkin ada orang-orang yang pernah ngeremehin kamu atau meragukan kamu karena entah itu posisi kamu, atau harta kamu, jabatan kamu, tahta kamu, atau pencapaian kamu. Tapi jangan sampai kalian berlarut-larut minder karena apa yang kamu rasa gak kamu punya. You are more valuable than just what you've earned. Kamu lebih berharga dibanding apa yang sudah kamu punya, atau bahkan belum punya. Pastikan values kamu, inner worth kamu, dan rasa percaya diri kamu itu muncul dari dalam, bukan muncul dari hal-hal yang mungkin sifatnya superficial atau dari luar aja. Dan maknai makna tanggung jawab atau responsibilities. Jangan memaksakan diri untuk mengambil apa yang tidak bisa kamu kontrol. Handle and take care of anything that you're sure and you believe that you can handle that. Bertanggung jawablah dengan hal-hal yang memang kamu yakin kamu bisa, kamu mampu, kamu punya kapasitas, kamu punya kemampuan untuk bisa handle itu dan bertanggung jawab tentang itu. Karena Saturn di 10th house itu sebetulnya buatku bukan placement yang jelek loh. 10th house itu ruled by Saturn. Dan Saturn di houses yang memang ruled by Saturn, kalau kalian
paham ya makna disiplin, makna self-worth, makna kerja keras. Karena walaupun Saturn itu adalah planet yang identik dengan delaying atau mendelay atau menunda, tapi Saturn tidak akan lupa dan tidak akan ingkar janji. Kerja kerasmu akan terbayar manis nantinya, terutama setelah Saturn return. Well, aku rasa ini semua informasi yang mungkin bisa aku bagikan untuk teman-teman yang punya placement Saturn di 10th house. Semoga apa yang aku bagikan ke teman-teman bisa bermanfaat buat kalian. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan. Kalau kalian suka jangan lupa like ya. Dan kalau kamu tertarik untuk belajar lebih dalam lagi dan kenalan lebih dalam lagi, kamu bisa tontonin kontennya Delusion Priestess. Atau kalau kamu tertarik untuk aku bantu bacain birth chart kamu, silakan booking sesi konsultasi ketika Delusion Priestess ada buka slot nanti kapanpun. Anyways, terima kasih sudah mendengarkan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.